Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Ada banyak kota tersebar di seluruh penjuru dunia, dengan sejarah dan perkembangannya masing-masing. Para ahli kota kemudian mengklasifikasikan kota berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi kota adalah upaya penggolongan kota atas dasar karakteristik tertentu. Kali ini kita akan bahas mengenai kota berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah kota sebagai pusat perdagangan. Secara umum, kota punya pusat perdagangan, namun tidak semua kota memiliki aktivitas yang sangat dominan di bidang perdagangan. Kota pusat perdagangan ini dahulu bisa dimulai dari adanya kegiatan pelabuhan. Pelabuhan menjadi pintu masuk barang dan komoditas perdagangan, sehingga daerah di sekitarnya berkembang pesat. Namun dengan jaringan jalan raya, penerbangan dan rel yang semakin modern saat ini, kota pusat perdagangan menyebar bukan hanya di dekat pelabuhan. Contoh kota pusat perdagangan di Indonesia adalah Surabaya, Medan, Jakarta, Cirebon, dan Semarang. Di dunia, contoh kota perdagangannya ada New York dan London. Yang kedua, kota sebagai pusat industri. Kota ini didominasi oleh kegiatan industri, dari skala kecil hingga skala besar. Sedangkan kegiatan-kegiatan non-industri sangat minim. Contoh kota industri yaitu Bombay di India sebagai kota industri tekstil. Kota-kota industri ini biasanya memiliki pertumbuhan yang pesat dan menjadi sasaran kaum urban. Di Indonesia contohnya adalah Karawang, Cikarang, dan Bekasi. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah kota Karawang sebagai kota urban dan juga sebagai kota pusat industri. Yang ketiga adalah kota pusat pemerintahan. Kota pusat pemerintahan dapat berkembang secara cepat karena perannya dalam mengatur sistem pemerintahan. Kota pusat pemerintahan umumnya memiliki hubungan luas dengan kota lain. Semua kegiatan juga banyak dilakukan di kota ini, mulai dari pendidikan, perdagangan, politik, hingga budaya. Contohnya adalah Jakarta, Bangkok, dan Washington. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah contoh kota pemerintahan yang ada di Bangkok. Yang keempat adalah kota pusat pariwisata. Kota sebagai pusat pariwisata karena di dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai jual pariwisata. Nilai jual pariwisata ini bisa berasal dari fenomena alam ataupun buatan. Contoh kota pusat pariwisata adalah Bandung, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Singapura, Las Vegas, dan Paris. Kalian bisa perhatikan di gambar ini adalah kota Las Vegas sebagai kota pariwisata dan terkenal juga sebagai kota judi di dunia. Yang kelima adalah kota sebagai pusat kebudayaan. Kota yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan memiliki potensi budaya yang lebih dominan dibandingkan dengan potensi yang lainnya. Potensi budaya ini berkaitan dengan adat, agama, serta adanya pusat kerajaan di masa lalu. Contohnya, kota pusat kebudayaan di Indonesia adalah Yogyakarta dan kota Solo. Kalau kalian lihat di gambar ini, kalian pasti langsung ngeh, ini adalah kota Yogyakarta. Yang keenam adalah kota pusat pendidikan. Kota sebagai pusat pendidikan karena di dalamnya terdapat berbagai sekolah atau perguruan tinggi berkualitas dan ternama. Contohnya Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Oke, sekian pembahasan kita mengenai
kota berdasarkan fungsinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.